Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divo Kalama dari Universitas Cyber Asia, program studi informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang machine learning, teknik machine learning menggunakan klasifikasi decision tree untuk memenuhi ujian akhir semester dengan Bapak dosen Syahid Abdullah, SSI MKOM. Pertama, pendahuluan. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang ahli medis yang telah mengumpulkan data dari sekelompok pasien yang menderita penyakit yang sama dalam rangka untuk mengidentifikasi pola respon terhadap pengobatan. Dataset ini terdiri dari informasi demografis dan klinis dari setiap pasien termasuk usia, jenis kelamin, tekanan darah, dan tingkat kolesterol, serta respon terhadap salah satu dari 5 jenis obat yang diberikan. Obat A, obat B, obat C, obat X, dan obat Y. Dataset yang saya ambil ini berasal dari website kagel.com. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model klasifikasi yang dapat memprediksi obat mana yang paling mungkin akan memberikan respon positif bagi pasien masa depan yang mengalami penyakit serupa. Dengan menggunakan dataset ini, saya akan membangun model klasifikasi di mana obat yang direspon setiap pasien akan menjadi kelas target. Metode. Penelitian ini menggunakan dataset yang ada di website kagel.com, di mana saya memilih teknik klasifikasi dengan algoritma decision tree untuk memodelkan dataset tersebut. Tools atau alat yang digunakan adalah software RapidMiner. Untuk pengertian teknik klasifikasi decision tree atau pohon keputusan, teknik klasifikasi decision tree termasuk dalam supervisor learning karena menggunakan label di mana datasetnya beratribut numerik atau nominal dan label atau kelasnya harus nominal. Decision tree merupakan salah satu teknik terkenal dalam data mining dan merupakan salah satu metode yang populer dalam menentukan keputusan suatu kasus. Metode ini tidak memerlukan proses pengolahan pengetahuan terlebih dahulu dan dapat menyelesaikan kasus-kasus yang memiliki dimensi yang besar. Selanjutnya yaitu RapidMiner. RapidMiner merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka atau open source. RapidMiner adalah sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. RapidMiner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. Selanjutnya ya terlihat pada gambar yaitu dataset yang saya gunakan terdiri dari 200 eksempel, 1 atribut, dan 5 regular atribut. Di mana saya melabelkan drug atau obat sebagai targetnya atau labelnya. Selanjutnya yaitu dataset yang saya modelkan terlihat pada statistiknya bahwa tidak ada missing value atau nilai yang hilang. Ini adalah desain model decision tree yang saya bangun di mana saya mendrop file CSV dan di rename sebagai resep obat. Selanjutnya menggunakan split data untuk membagi data menjadi dua bagian. Misalnya saya membagikan data menjadi 90/10%. Selanjutnya yaitu operator decision tree atau algoritmanya sendiri. Di mana saya menghubungkan model yang telah dibagi ke decision tree, terus dihubungkan dengan apply model, selanjutnya dihubungkan dengan atribut atau operator performa untuk melihat tingkat akurasi dan presisinya. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Hasil desain dengan model decision tree seperti terlihat pada gambar, yaitu faktor paling atau atribut paling berpengaruh dari dataset yang saya ambil yaitu natrium kalium, di mana jika natrium kalium lebih besar dari 14.829, maka dia akan menggunakan
pasien tersebut akan menggunakan drug Y atau obat Y. Jika natriumnya kurang dari 14.829, maka dia tergantung tekanan darah. Jika tekanan darahnya tinggi, maka tergantung usia atau age-nya. Jika usianya lebih dari 50, maka dia akan diberikan obat drug B dan jika usianya kurang dari 50, maka pasien tersebut akan diberikan resep obat A. Untuk tekanan darah yang rendah, maka itu tergantung tingkat kolesterolnya, di mana kalau tingkat kolesterolnya tinggi, maka akan diberikan obat C. Jika tingkat kolesterolnya normal, maka akan diberikan obat X. Jika tekanan darahnya eh, normal, maka dia akan diberikan obat X. Dataset testing inilah adalah dataset yang dibagi, di mana tingkat akurasi dan presisinya mencapai 100%. Seperti lihat pada gambar, tingkat akurasinya 100% dan kelas presisinya 100%. Kesimpulannya itu penelitian ini menggunakan data dari sekelompok pasien yang menderita penyakit yang sama untuk mengidentifikasi pola terhadap respon pengobatan. Dataset terdiri dari informasi demografis dan klinik dari setiap pasien, serta merespon terhadap 5 jenis obat yang berbeda. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengembangkan model klasifikasi yang dapat memprediksi obat mana yang paling mungkin memberikan respon positif bagi pasien masa depan dengan penyakit serupa. Metode yang digunakan adalah teknik klasifikasi dengan algoritma decision tree. Penggunaan rapid miner sebagai perangkat lunak analisis data memfasilitasi proses pembuatan model dan evaluasi akurasi. Model yang dikembangkan berhasil menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi mencapai 100%. Kesimpulannya yaitu penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat dan personalisasi dalam meresepkan pengobatan untuk pasien dengan penyakit serupa. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.